Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Ya, selamat sore remaja yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa lagi di sore remaja kita hari ini. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, bersikap netral itu menurut kalian baik atau tidak? Netral itu berarti ada di tengah, tidak memihak ke kiri, tidak memihak ke kanan, tidak memihak si A, tidak memihak si B. Dalam kondisi normal, itu baik. Itu sikap yang tepat. Tapi dalam saat-saat krisis, ada seorang pendeta bernama Martin Luther King. Dia mengatakan, ketika orang bersikap netral di saat-saat krisis yang ada, maka saat itu dia berpihak kepada ketidakadilan. Dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja, kita punya pilihan. Pilihan kita adalah preferential option for the poor and the oppressed. Gereja berpihak kepada mereka yang miskin dan juga ditindas. Kenapa gereja harus berpihak kepada mereka yang miskin, ditindas dan juga dipinggirkan? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, orang yang miskin itu ada beberapa sebab. Tidak selalu sebabnya mereka itu malas. Memang ada orang yang miskin karena mereka malas. Tetapi ada juga orang yang miskin, orang yang menderita karena situasi, karena sistem yang tidak adil. Baik sistem pemerintahan, bahkan mungkin juga sistem agama yang disalahgunakan. Ambil contoh zaman dulu, mungkin orang yang berbakat, orang yang pinter, orang yang berpendidikan sangat sulit jadi pejabat. Karena zaman dulu dikenal dengan sistem KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Yang menjadi pejabat adalah orang yang punya relasi, punya hubungan dengan pemerintah atau pejabat sebelumnya. Dan sistem yang merusak ini membuat orang-orang yang berbakat, orang yang pintar, orang yang punya talenta mengalami kehidupan yang terpinggirkan, bahkan menderita. Jadi sebagai gereja kita memilih sikap preferential option for the poor and the oppressed. Dan kalau kita perhatikan firman Tuhan hari ini dari Injil Lukas pasal 1, nyanyian pujian Maria, kita menemukan juga bahwa Allah adalah Allah yang berpihak kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang menderita,
kepada mereka yang terpinggirkan. Mari kita lihat dari nyanyian pujian Maria. Lukas pasal 1 ayat yang ke-53. Di sana dikatakan, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya. Ajaran gereja untuk memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang dipinggirkan adalah ajaran yang berasal dari Allah yang maha kasih, Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang memperhatikan mereka yang kekurangan, mereka yang lapar, mereka yang terpinggirkan. Teman-teman remaja yang dikasihi Tuhan, di saat-saat ini, di saat wabah yang masih terjadi, mari kita tunjukkan sikap itu dalam kehidupan kita. Martin Luther bahkan mengatakan, tempat yang paling panas di neraka adalah bagi mereka yang bersikap netral di saat krisis moral yang besar. Jadi mari panggilan kita sebagai remaja Tuhan, memiliki kepedulian, memiliki hati yang terbuka kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang lapar, kepada mereka yang terpinggirkan. Bukan karena mereka malas, tetapi karena sistem yang tidak adil yang membuat hidup mereka berada dalam kondisi yang sengsara. Kiranya Tuhan menolong kita sebagai remaja-remaja Tuhan untuk hidup sesuai dengan nilai yang dimiliki oleh Allah, untuk hidup sesuai dengan nilai juga yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.